Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia. Kembali kita di Desa Institut dalam Prosambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana upaya untuk pencapaian SDGs Desa ketiga, yaitu pencapaian desa sehat dan sejahtera. Jadi nanti kita akan belajar bersama desa. Beliau adalah Kang Imanuddin, TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Baik, sebelum kita menyapa Kang Iman, perlu kami sampaikan bahwa alur tahapan yang saat ini ada di desa kita, di desa dampingan maupun di tingkat kecamatan adalah proses musrenbang cam untuk teman-teman yang mengawal di tingkat kecamatan. Untuk yang di desa saat ini sudah pengajuan DD tahap 2, bahkan ada yang sudah masuk ke RKD. Jadi di kabupaten kami ada 6 desa yang di bulan Januari kemarin masuk ke RKD. Jadi Jawa Timur 3 kabupaten yang mendapat apresiasi karena proses penyaluran dana desa cepat itu salah satunya adalah kabupaten kami. Jadi ini adalah alur tahapan yang saat ini ada di desa. Bagi yang sudah masuk ke RKD, monggo persiapan teman-teman untuk mengawal proses pelaksanaannya keterkaitan dengan progres penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, informasi yang ingin kami sampaikan bagi teman-teman yang sudah mulai ngotak-ngatik untuk mengisi draft terkait dengan SPK. Jadi ada perbedaan mendasar antara SPK di tahun 2022 kemarin dengan yang sekarang. Perbedaan mendasar itu ada di pasal 3 di kewajiban sama di pasal 7 terkait dengan sanksi. Jadi nanti ketika teman-teman mengisi draft itu kemudian mempelajarinya, menandatanganinya, mohon dipelajari betul-betul karena memang ada perbedaan yang mendasar keterkaitan dengan penyusunan SPK sesuai dengan draftnya. Jadi monggo nanti teman-teman mempelajari. Masih banyak kabupaten yang belum mendapatkan informasi ini. Jadi memang belum ada instruksi secara struktur yang disampaikan kepada TPP secara berjenjang. Jadi kita tunggu saja, tapi sambil menunggu monggo dipelajari bagi teman-teman yang sudah dapat draftnya. Baik, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa yang akan mengkolaborasikan antara program dari kementerian keterkaitan dengan pencapaian SDGs desa dengan proses pendampingan yang ada di desanya khususnya untuk pencapaian desa sehat dan sejahtera. Kang Iman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu untukmu. Jadi teman-teman kalau boleh kami menyampaikan ya, materi hari ini itu gimana? Kang Iman itu begitu sibuknya tapi masih menyempatkan diri. Oke Mbak Eri, kita belajar bersama tentang topik sore hari ini. Jadi pagi sudah ada pendampingan, sore pendampingan lagi KWT, tapi tetap menyempatkan untuk kita belajar bersama. Makasih Kang Iman. Terima kasih Mbak Tadi. Malah nanti habis dokter implementasi SID untuk seluruh lembaga desa, perangkat desa, kepala desa, praktek nanti di desa Rempoa. Nanti habis pada Isa. Nggak tahu deh, pokoknya kalau selagi Allah mengizinkan berangkat. Masih selalu dengan setia mendampingi desa. Baik, Kang Iman sudah siap dengan materinya sore hari ini. Upaya untuk pencapaian SDGs desa ketiga, yaitu mencapai desa yang sehat dan sejahtera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam berjumpa kembali di sarana sambil desa. Ya, bahwa di sini kita duduk yuk, ya, kita ngopi bareng gitu ya. Kita udah capek gitu ya, udah selesai semua kewajiban sambil ngisi DRP, kita tambahin lagi 1 jam. Pokoknya masuk dan terus 140 jam, ready lah gitu. Yang berikutnya adalah memang ini bagian kita terpenting tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita sudah berupaya mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Di antaranya nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan dan tidak ada hal lain. Kita sebagai pemantik minta ada
sumbangsih, saran ataupun input terhadap materi yang akan disampaikan hanya satu, kita saling sama-sama belajar, kita sama-sama menjadi seorang pembelajar yang sejati. Jangan sampai kita punya ilmu, apalagi kalau kita diminta, rasanya kita malu gitu ya. Kita punya ilmu kok diminta gitu, kita kasihkan gitu ya. Tapi pada di era sekarang itu, kalau saya sendiri, kalau saya mendampingi itu, bagaimana caranya mengedukasi mitra saya, yang mendampingi saya itu mau mengaktualisasikan. Contohnya sederhana, Mbak Tia. Kalau di Siskudes itu kan ada RAK gitu ya. Kalau udah macet kayak gitu, pokoknya gimana caranya saya tunggu harus bisa menemukan permasalahannya di mana. Nah, dia udah kayak gitu, oh iya udah ketemu, oh bagus lah, berarti Anda itu menemukan masalah sendiri, kita sendiri, itu yang saya inginkan. Jangan sampai kita menjadi pembelajar yang monoton. Oke, pada materi, mohon izin saya screen, Mbak Tias. Terima kasih, ini adalah bagian dari kerja, kalau bahasa orang Muslim ikhtiar gitu ya. Ikhtiar upaya capaian SDGs desa ketiga, desa sehat dan sejahtera. Kita kenal yang sering kita umpuk itu posyandu. Jadi sebetulnya kata orang itu kalau kita tanya posyandu, iya ada posyandu, posbindu, pos lansia, itu ya ada kelas hamil. Sebetulnya itu seperti apa sih? Sebelum kita kan tahu tentang desa udah ada posyandu gitu ya, udah itu kalau saya pikir itu sekitar tahun 1986 itu lahirlah namanya posyandu. Tapi saya tidak akan cerita ke arah sana. Oke, selanjutnya. Jadi posyandu itu adalah wujud faktualisasi daripada upaya capaian SDGs desa ketiga, desa sejahtera, yaitu pos pelayanan terpadu. Nah, ini adalah sedikit saya nguraikan bahwa posyandu itu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh dan masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah berbeda. Ini clear gitu ya. Kita kan kalau ada kegiatan posyandu itu pasti bicaranya tentang kesehatan. Itu kegiatan kesehatan dasar. Siapa yang melakukan itu? Dari masyarakat itu sendiri, oleh dan untuk masyarakat. Biasanya ini hadir tenaga medis kesehatan, baik itu bidan desa ataupun tenaga ahli gizi atau tenaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya, posyandu bisa diartikan yang hal lainnya itu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat KBN yang dikelola dan sedangkan sama dari oleh dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, berarti di sini sudah tercakup ada titik itu. Guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, kita ingat gitu ya bahwa dalam suatu capaian di IDM itu adalah pemerintah desa itu harus mendekatkan pelayanan dasar sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya kan itu dihitung kan, sebenarnya kita jarak dari tempat tinggal ke rumah sakit berapa kilometer, ke rumah sakit berapa meter. Sebetulnya kan arahnya ke sini. Kalau memang terlalu jauh, akhirnya akan melahirkanlah sebuah inisiatif lahirnya itu posyandu. Terima kasih sekali kepada para kepala negara, kepada pimpinan yang telah memperhatikan adanya posyandu. Ternyata semakin mendekatkan hingga capaian untuk sejahtera itu semakin ternyata. Selanjutnya tujuannya adalah biar kalau dikatakan Mbak Teh kan ya, ini ada untuk capaian KKN lah. Nanti kan ini saya ditanya itu tujuannya apa gitu kan. Nah, tujuannya dalam meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita gitu ya. Nah, ini harus dipahami. Yang kedua adalah meningkatnya peran lintas sektoral dalam penyelenggaraan posyandu, terutama berkaitan dengan haki AKB. Nah, kita kenal itu kan
ada beberapa dinas atau lembaga negara ataupun badan yang terlibat dalam upaya itu penurunan AKI, AKB dan AKBA. Dan jadi jangan kadang-kadang, oh ini datanya ini, ya semuanya sebenarnya punya ke sana. Lah kalau bahasanya teman saya itu bukan lagi konsolidasi, tapi menyempurnakan gitu kan. Selanjutnya adalah meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, utama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB dan AKBA gitu ya. Selanjutnya sasaran. Di posyandu itu sasarannya jelas, yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pasangan usia subur. Nanti akan berkembang, tidak hanya ada calon pengantin, remaja itu. Yang kadang-kadang sering kita lupakan itu konsentrasinya yang anak SMP sampai SMA, padahal yang kuliah justru itu yang sudah matang itu harus sering berkunjung lah, menjadi sasaran daripada adanya posyandu. Fungsi posyandu yang pertama sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dan rangka penurunan AKI, AKB. Jadi di sini ada sebuah proses transformasi gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita sama-sama sebagai pendamping gitu ya, seringlah kita bersandang, bertanding gitu ya dengan bidan desa, juga tenaga kesehatan, di puskesmas, di kesehatan gitu. Kan kita enak gitu, misalnya ditanya, Mbak siapa gitu, oh Mbak Tias dari mana? Dari pendamping desa, Kemendes, wah yakin itu nggak ada yang ditolak, pasti oh ya dah butuhnya apa gitu. Nah disitulah proses. Nah di situ tinggal kalau ingin masuk ke DRT tulis aja kan, gampang itu kan, koordinasi pendampingan atau apalah gitu ya, edukasi secara langsung. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan AKI, AKB dan AKBA gitu ya. Terus kedudukan. Nah, ini kedudukan daripada posyandu adalah satu terhadap pemerintah desa. Ini wadah pemberdayaan masyarakat. Jadi namanya pemberdayaan itu selalu berkembang. Jangan sampai kalau bicara pemberdayaan dulu nggak kayak gini tuh, dulu kayak udah kita jangan terus dibawa ke belakang. Kita punya maju, ada sebuah inovatif setiap tahun gitu ya, ya sekarang aja gitu kan. Dulu nggak ada SDGs, sekarang ada SDGs gitu ya. Itu kan dulu mengenal di pemberdayaan itu malah ini. Ya udahlah, kita kolaborasi yang kearifan lokal yang saya pahami adalah sesuatu yang baik dilanjutkan, yang buruk tinggalkan saja, nanti yang terbaik. Yang kedua adalah terhadap pekerja posyandu sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administrasi, keuangan, dan program dari posyandu. Dalam ini biasanya kan di PKK itu ya, pokok 3. Yang ketiga adalah terhadap beberapa UKBM ya. Tadi itu ya, sebagai mitra gitu ya. Ini harus dipahami posyandu sebagai mitra. Yang keempat adalah terhadap puskesmas. Dalam arti ya sebagai UPT gitu ya, unit pelaksana teknis yang menjadi bagian mitranya dari puskesmas karena langsung ke lokusnya. Kelima adalah terhadap forum kesehatan kecamatan, yaitu bisa dijelaskan sedikit adalah merupakan satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumber daya dari forum peduli kesehatan kecamatan. Di bawah kan ada juga kan forum kesehatan desa gitu ya. Nah ini kalau kita bicara kecamatan, coba kita perhatikan ada nggak gitu ya forum peduli kesehatan kecamatan. Mungkin kalau di kegiatan pramuka itu ada Saka Wisada itu bisa sebetulnya dicabarkan satu. Terus berikutnya adalah struktur posyandu ini teman-teman yang katakan di Sumatera ataupun itu bahwa dan itu udah biasa lah ya dengan kepala desa atau kelurahan mengurus posyandu A, B, C ini yang sesuai dengan di Permendagri 18 tahun 2014 ya, lembaga
desa sekarang itu kan posyandu sendiri. Terus pengelola masyarakat. Posyandu itu dikelola dipilih oleh masyarakat dan juga. Ini jangan terlalu menjadi hal yang kaku gitu ya. Karena sebetulnya kita akan melihat posyandu itu seperti apa sih pada awal berdiri sampai dan perjalanan. Yang pertama adalah diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat. Awalnya itu seperti ini, diutamakan. Tapi kalau sekarang, jangan dulu bicara hal yang sekarang. Gitu ya. Yang kedua, memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi, dan mampu memotivasi masyarakat. Jadi seperti agen gitu ya, sebuah agen perubahan. Seperti halnya TPP itu adalah sebagai agen perubahan. Menerapkan sebuah politik pemberdayaan supaya masyarakat itu mandiri, desanya mandiri, dan masyarakatnya bisa tenang. Yang ketiga adalah bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. Ini yang bentar lagi ada itu ya, ada bulan bakti gotong royong itu. Apakah gotong royong atau sukarela itu masih ada atau tidak gitu ya? Kita bisa memotretnya, bisa salah satunya lewat posyandu. Di posyandu itu sebetulnya ini adalah yang terlibat adalah bersedia bekerja secara sukarela bersama. Terus kader posyandu ini perlu ada yang mengelola. Gitu. Siapa? Itu di sini kita kenal ada kader posyandu. Gitu. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela. Jadi kayak kader lah. Ya biasanya kalau kader pasti secara sukarela. Kita ada kader posyandu, ada kader pembangunan manusia, kader pemberdayaan masyarakat desa, kader kesehatan lainnya. Pembentukan posyandu, ini ada beberapa literasi yang saya pelajari bahwa kita sambil belajar. Pembentukan posyandu yang pertama melalui pendekatan internal, yaitu persiapan petugas puskesmas gitu ya, untuk bekerja sama dengan masyarakat. Jadi ada misalnya tenaga medis, jadi puskesmas gitu ya, yang belum ada ini prosesnya bisa langsung mungkin kalau bahasa gitu membuat draftnya lah gitu. Oh, ini kami akan membentuk posyandu gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan biasanya ini melalui pendekatan internal. Yang kedua adalah pendekatan eksternal, itu persiapan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ketiga, survei mawas diri SMD, yaitu menimbulkan rasa memiliki masyarakat, ada sense of belonging ya, melalui penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki. Jadi berawal ini tuh ada misalnya potensi penyakit yang endemi atau pandemi. Gimana caranya? Karena kita kalau ke rumah sakit atau kita semakin jauh gitu. Jadi, itu namanya melakukan sebuah survei masif. Yang keempat adalah musyawarah masyarakat desa (MMD), yaitu ditetapkan daftar masalah dan upaya akan dilakukan dengan konsep posyandu, yaitu via KB imunisasi dan gangguan penanggulangan diare. Di awal-awalnya seperti itu. Terus pemantauan posyandu, siapa sih yang akan sebuah kegiatan pemantauan posyandu? Satu adalah pemilihan pengurus dan kader posyandu. Yang berikutnya adalah untuk memantau kegiatan posyandu melalui orientasi pengurus dan pelatihan kader posyandu. Ini kan kita kan ada itu kan, kalau di anggaran belanja itu untuk apa gitu, untuk pelatihan kader posyandu. Nah kita harus memantau gitu. Sebetulnya yang mereka lakukan itu seperti apa, kita harus tahu dulu gitu. Hal-hal dasar semacam ini, jangan sampai dianggarkan sekian juta gitu, tetapi outputnya sama outcome-nya nggak nampak. Seperti maaf aja gitu ya Mbak Dia, tadi barulah dapat laporan ini dari rekan saya Bintang Tikmas gitu ya, di desa beliau gitu ya. Jadi Mas Iman itu yang kemarin ketapang di desa Purwosari, ternyata kelompoknya sekarang udah bisa membuat pelet sendiri gitu ya. Terus sudah ada perbedaan terhadap berat daripada ikan, terus lebih murah dan bisa ngolah sendiri. Nah, saya akhirnya jawab,
Ya harus seperti itulah kita memberdayakan dan cara mengedukasi. Selesai dijelaskan untuk praktek, sekarang bisa mandiri, bisa menentukan harga pasarnya, terus bisa untuk mencukupi kebutuhan. Ternyata lumayan itu pengolahan untuk kebutuhannya para pedagang ikan. Selanjutnya adalah pembentukan dan peresmian Posyandu, penyelenggaraan dan pemantuan kegiatan Posyandu. Nah ini yang pada kalau bulan-bulan sekarang itu kan bulan Februari itu operasi timbang itu ya di Posyandu. Moga-moga rekan-rekan saya para pendamping melakukan sebuah pemantauan Posyandu, yaitu penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu. Coba kita kalau dalam hal kita mendampingi dalam memfasilitasi rencana anggaran belanja untuk Posyandu itu sekian juta gitu, terus apa kita turun gitu, jangan sampai kita mencoba membuat rancangan itu di balik meja gitu. Betul, ternyata betul Posyandunya ada berapa, ada 7, karena saya di Batu Raden itu punya itu jumlah Posyandunya, terus kegiatan di bulan Februari itu untuk contoh kegiatan timbang ini tanggal sekian di Posyandu berapa, desa berapa, desa apa gitu, jam berapa itu alhamdulillah kami mendapatkan akses dengan mudah gitu. Berikutnya adalah kegiatan Posyandu. Ini sebetulnya kegiatan Posyandu di awal itu hanya ada 5 ya, ada gereja orang-orang kata ini. Itu untuk KIA, ibu hamil, nifas, menyusui, bayi, balita. Yang kedua adalah untuk keluarga berencana. Pada saat itu kan lahir itu kan untuk mensukseskan program KB gitu ya. Yang ketiga adalah imunisasi, keempat gizi, dan terakhir adalah penanggulangan dan pencegahan diare. Terus ada akhirnya, nah disinilah kita yang harus barang-barang kita sikapi. Ada kegiatan Posyandu tambahan, ada BKB, Bina Keluarga Balita, kelas ibu hamil dan balita, kalau kelas bumil gitu ya. Karena kalau saya sendiri itu kalau ngelihat ibu hamil saya senang gitu lah. Sebagai sempurnalah perempuan gitu. Makanya saya sering berkunjung, ini besok kegiatannya apa gitu, oh bumil, oh ya oke deh, saya siap datang lah biar belajar gitu. Yang ketiga adalah penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial. Penyakit potensial berarti yang bisa menjadi sebuah wabah baik pandemi atau endemi. Yang keempat adalah kejadian luar biasa, misalnya ispa, demam berdarah, buruk, campak gitu. Sebetulnya hal semacam ini sudah pemerintah desa melalui Posyandu sudah dibekali. Jadi pada saat sekarang sudah dimudahkan dengan adanya dana desa, harusnya itu sudah siap seperti halnya kemarin adanya pandemi. Yang kelima adalah pos pendidikan anak usia dini PAUD gitu. Nah, ini kan kita ngerti kan, ternyata PAUD itu bagian gitu ya, bagian dari kegiatan Posyandu. Itu awal-awalnya. Berikutnya adalah program. Program diversifikasi pertanian tanaman yang kita kenal adalah Asmatoga itu ya. Nah itu kita udah mulai kan buka. Oh ini bagus ya. Orangnya ada. Kalau saya tanya, Pak itu toga, gitu. Apa itu Asmatoga gitu. Pekangan ada KRPL dan lain. Ternyata setelah kalau kita buka-buka, oh ternyata bagian dari kegiatan Posyandu yang kita bahas. Yang kedua adalah UP2K itu ya, kegiatan ekonomi produktif seperti usaha peningkatan pendapatan keluarga, usaha pinjam itu ya. 3, tabulin. Ini yang bagi ibu-ibu udah hafal ini, nah, tabulin ya. Tabungan ibu bersalin gitu ya. Kita mau contoh gitu ya. Mbak Niatul itu udah hamilnya udah berapa bulan gitu kan. Nanti dia ayo kita tabung. Aja kan ayo saling bantu itu. Ya, itulah tabungan bersalin. Tabungan masyarakat, tabung mas, kesehatan lanjut usia, PKL itu ya. Karena ada Posyandu lansia itu. Tapi sebetulnya adalah bina keluarga lansia dan kesehatan reproduksi remaja.
Nah, terus selanjutkan, yang ketujuh adalah usaha kesehatan gigi masyarakat UKGM desa. Ini yang pernah saya alami adalah biasanya dari perguruan tinggi itu turun, kebetulan di kami itu di Universitas Sudirman. Terima kasih Unsur yang saya banggakan, turun ke desa-desa kami itu dalam program usaha kesehatan gigi masyarakat itu ke sekolah-sekolah PAUD ya, baik TK ataupun KBM, KB kelompok bermain. Yang kedelapan adalah penyediaan air bersih dan penyihatan lingkungan pemukaan PAB PLP. 9 adalah pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah sosial. Ini sebetulnya sudah ada, tinggal kita sebagai pendamping menguatkan sambil mengurai bahwa sel-sel inilah yang bisa kita terapkan, bisa kita buka untuk menuju capaian SDGs desa yang ketiga, yaitu desa sejahtera. Ternyata sudah ketemu kan, jadi enak kalau udah kayak gini. Jadi misalnya, emangnya kalau untuk desa sejahtera harus PMT gitu kan? Kan enggak gitu. PMT siapa penerimanya? Oh, itu yang stunting. Emangnya stunting semuanya? Nah, ternyata bisa kayak penyediaan air bersih dan penyediaan lingkungan, PAB PLP gitu ya, pemberdayaan fakir miskin gitu ya, usaha kesehatan gigi masyarakat itu bisa gitu. Dana desa boleh, tinggal nanti kalau kita belajar di RAB-nya. Makanya kalau di capaian untuk kesehatan kan ada belanja ini kegiatan di posyandu apa aja gitu. Kan kebanyakannya kan cuma apa itu ya Mbak Tias, bagi makanan yang reguler gitu kan, susu gitu ya, roti gitu. Kalau Pak Agus itu makanan ada bubur, ada telur gitu. Ternyata yang usaha kesehatan gigi masyarakat bisa kan? Dan itu dibuka selnya ke arah sana gitu. Selanjutnya penyelenggaraan. Nah ini yang kalau saya sih udah punya gitu ya. Bulan ini aku dikasih penyelenggaraan dari 12 desa gitu ya. Ada yang posyandu sampai 11 gitu lah saya Mbak Tias. Dan kemarin saya terjun di salah satu posyandu Eka Budaya gitu ya. Ada balitanya itu sampai 100 ya, luar biasa gitu. Ada itu namanya Baduta itu sampai segitu. Aku bayangin ini luar biasa produksinya gitu. Tapi itulah karunia Allah. Waktunya itu adalah 1 bulan sekali. Tempatnya mudah dijangkau. Nah ini tenaga itu 5 kader dan petugas puskesmas. Kemarin saat saya keliling gitu hari ini, tanggal ini, posyandunya di mana ya? Oh di sini. Dan teman-teman KPM, kader pembangunan manusia, memang ini ada gitu ya, jadwalnya gitu. Oke, terus aku konfirmasi ke ke puskesmas gitu ya, benar nggak Bu ini? Iya benar. Nah, hanya dari sana saya cek, ternyata tempatnya mudah dijangkau sih ya, tenaganya itu ada kadernya. Nah, itu oh ya ada 5 lebih gitu, terus ada petugas puskesmasnya. Dan saya senang berarti apa yang dilakukan di desa dan saya penjalanan posyandunya baik dan oke lah. Nah ini meja posyandu yang mengacu pada buat sekarang itu ada itu ya, ada meja pendaftaran, penimbangan, pencatatan, AMS, kesehatan, pelayanan kesehatan, tempatan pada pangan, perekonomian keluarga. Nah ini pada kondisi pelayanan kesehatan itu tentunya itulah bagian tenaga kesehatan yang lebih profesi. Pembiayaan, nah, ternyata untuk penyelenggaraan posyandu penyelenggaraannya bisa dari masyarakat. Nah, contohnya gitu kan, kemarin saya tanya gitu di salah satu posyandu, Bu ini sarprasnya Mas aja, saya tanya, ini sarprasnya dari desa atau dari ibu atau dari masyarakat? Oh ini kalau ini difasilitasi oleh desa. Oh aku seneng gitu, berjalan. Ini belum, ini masih punya saya. Oh ini masih, oh gitu. Oke, saya catat. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita sebagai pendamping itu dibawa pada saat penyusunan
RKP sama di perbelanjaan RAPBD dan APBD. Jadinya kalau kita belanja di posyandu enggak jadi itu intensif. Dan terus yang menjadi bagian kemudahan dari masyarakat itu apa gitu. Oh ternyata sarprasnya seperti yang kemarin lah satu desa di Kebumen itu sarprasnya udah itu kan kebutuhan ya hanya ada itu Mbak Tias saja timbangan yang digital, terus untuk tinggi badan, terus untuk mengukur lingkar kepala itu saat saya desa ini ya lengkap, ini belum. Terus timbangan yang untuk usia di atas 2 tahun ada, yang masih badukan bawah ada gitu. Itulah yang saya edukasi. Saya butuh data, makanya saya turun, sehingga bisa tersentuh. Selanjutnya untuk ini macam-macam posyandu ini yang kalau kita katakan kadang posyandunya itu kalau sama mana ya BKPN ataupun Dinsos Perbanas atau DPM ini kan tanya ini, ada lomba posyandu Pratama ini, itu kan sekarang kita sama-sama kita belajar gitu ya. Posyandu Pratama itu posyandu yang belum mantap. Yang kedua adalah kegiatan bulanan posyandu belum rutin. Kalau yang tiga adalah jumlah kader kurang dari 5 orang. Terus adanya kesiapan masyarakat yang belum fix. Nah ini harus dibangun antara tadi yang faktor pembentukannya itu internal eksternalnya harus match gitu biar nanti bisa naik ke posyandu di atasnya Pratama. Kalau Pratama terus intervensinya apa? Memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader. Nah, contoh kayak mungkin kalau di tempat dampingan saya, alhamdulillah sudah mantap gitu ya. Karena apa? Intervensi semacam ini sudah tidak begitu ketara, tinggal mengajarkan kalau misalnya nantian saya nggak bisa datang, besok kamu yang datang. Selanjutnya adalah posyandu madya. Itu posyandu yang sudah dapat melakukan kegiatan lebih dari 8 kali pertama berarti ya minimal itu 8 bulan ya, karena kan tadi kegiatan itu kan minimal 1 bulan sekali gitu kan pelaksananya. Yang kedua adalah jumlah kader lebih atau sama dengan 5 orang. Nah ini perlu kita sebagai pendamping itu menanyakan kepada desa, apalagi kepada siapa sih pelaksana posyandu kan. Posyandu itu kan ada koordinator di tingkat desa itu yang membawa beberapa posyandu, dicatat aja. Karena saya tanya itu intensifnya gede banget, emangnya ada berapa kadernya kayak gitu kan. Oh ini sekian, jumlah posyandu ada berapa ya, oke lah ya, nanti insya Allah lah saya siap turun. Nah, makanya alhamdulillah kami punya videonya gitu ya. Jadi oh iya kondisinya kayak gini. Nah kita harus seperti itu. Karena apa? Kita membantu desa, kita memediasi desa, menguatkan desa. Jangan sampai kita kalau orang itu gabut gitu ya. Jangan sampai ke arah sana lah gitu. Dan berikutnya adalah cakupan kelima kegiatan temannya masih rendah, yaitu yang tadi yang di awal-awalnya Pancasila itu. Terus intervensi melakukan ada pelatihan tokoh masyarakat, supaya mawas diri dan musyawarah masyarakat desa. Nah, ini mulai untuk kalau ada posyandu yang intervensinya seperti ini masuk kategori posyandu ya. Terus berikutnya adalah posyandu purnama. Itu jumlah kegiatan lebih atau sama dengan 8 kali per tahun. Nah, berarti 8 bulan ya. Gitu. Mungkin siapa tahu kemarin masih kalau kondisi pandemi ya beda dengan yang disamain dengan posyandu purnama. Tapi kalau memang akan dilakukan sebuah evaluasi, nggak apa-apa sih gitu. Kemarin berapa kali di posyandu ini kegiatannya? 9 kali. Kemarin pandemi jalan tapi kami door to door. Yang kedua adalah mampu melaksanakan kegiatan tambahan seperti yang tadi itu ya, ada tabulin, ada lansia gitu.
Nanti kita koreksi sendirilah, apakah desa dampingannya itu melakukan kegiatan tambahan nggak? Kalau ada kegiatan tambahan, berarti sudah masuk di posisi purnama. Berikutnya adalah dana sehat dengan jumlah peserta kurang dari 50% kepala keluarga ya. Maaf ya. Intervensinya ada dengan sosialisasi dan pelatihan dana sehat. Artinya apa? Kader-kadernya itu ada kegiatan misalnya seperti ada kemarin tadi disampaikan itu di awal tahun, kumpulin seluruh kader kesehatan, dijelasin sama desa, ini loh untuk kegiatan posyandu itu kegiatannya ini yang sudah masuk di APBD, dananya sekian, nanti ada untuk pembelian sarpan sekian, gitu. Jadinya open gitu, jadi semuanya siap diri gitu. Terus posyandu mandiri, jumlah kegiatan lebih atau sama dengan 8 kali. Mampu melaksanakan kegiatan tambahan, melakukan kegiatan lebih dari 50%, jumlah kader lebih. Saya yakin sudah mau ke arah dana sehat dengan jumlah peserta lebih atau sama dari 50% kepala keluarga, dan terakhir ada intervensi yaitu adanya pembina dana sehat. Contohnya kalau kita bagian oh ya ini kegiatan posyandunya untuk kesini itu sudah bagian dari pembinaan dana sehat, ketiga akan mencapai sebuah tujuan tadi yang ketiga. Ini adalah indikator perkembangan posyandu. Nanti materinya akan bagian ke Mbak Tias untuk bisa kita sama-sama belajar. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kita apa yang menjadi bagian dari bagaimana saya secara pribadi ataupun teman-teman pendamping di Kecamatan Batu Raden dalam mengedukasi, memberikan sebuah cara gitu ya untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera bisa berkunjung di desa Banyumas. Begitu Mbak Tias, apabila ada hal yang kurang pas ataupun ada sebuah kesalahan, mohon untuk berikan saya solusi yang tepat. Terima kasih Mbak Tias, maka saya kembalikan lagi. Luar biasa, jadi topiknya sangat jelas ya teman-teman, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh desa yang ada di dampingannya Kang Iman keterkaitan pencapaian untuk desa itu mencapai desa sehat dan sejahtera. Baik, nanti kita akan diskusi bersama tentang topik sore hari ini. Teman-teman bisa berbagi pengalaman atau ilmu keterkaitan dengan topik sore hari ini yang ada di desa dampingannya teman-teman. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa indikator dari setiap capaian itu kan ada. Nah, ini tadi dari Kang Iman disampaikan keterkaitan dengan indikatornya untuk pencapaian SDGs yang ketiga. Jadi spesifik mengambil capaian keterkaitan dengan kegiatan posyandu. Jadi tadi sudah panjang lebar dijelaskan Kang Iman, bahkan sampai ke jenjang yang ada di posyandu itu sendiri, ada madya, ada sampai ke posyandu apa paling tinggi, mandiri ya Kang. Nah ya, upaya sampai ke situ apa saja yang perlu dilakukan oleh desa jika memang dibutuhkan untuk mencapai posyandu yang paling tinggi, maka kategorinya harus dilengkapi. Nah itu bisa menggunakan anggaran, bisa dari dana desa misalnya untuk peningkatan kapasitas kadernya, kemudian kelengkapan gedungnya yang ada di posyandu itu, dan itu semua di kode rekening juga ada terkait dengan itu. Baik teman-teman, kita akan belajar bersama. Sangat menarik topiknya karena kalau kita mengacu pada keputusan Menteri Desa yang terbaru di 143 itu, bahwa kita salah satunya adalah sebagai pendamping untuk mensukseskan programnya kementerian. Nah, kita tahu SDGs itu adalah programnya kementerian, dan kita akan belajar bersama bagaimana kita punya peran untuk mensukseskan programnya kementerian, khususnya pencapaian SDGs yang ketiga. Baik, teman-teman bisa langsung raise hand dan open kamera untuk berbagi pengalaman atau kita berdiskusi bersama bagaimana upaya-upaya baik dari kita selaku pendamping yang mendampingi desa dan desa itu sendiri untuk mencapai desanya sehat dan sejahtera.
Baik, sudah adakah yang ingin bergabung dengan kami di sini? Sudah ada yang open kamera sebenarnya. Apa kita beri kesempatan untuk Pak Abdul Mahfud bisa gabung dengan kami atau Pak Slamet? Ya, kita bantu dari sini ya yang sudah open kamera. Pak Anang. Oh iya, Pak Anang. Bisa. Langsung gabung, Pak Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang. Kalau boleh kenalan Pak Anang dari mana? Saya TAPM dari Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo. Iya, monggo Pak Anang. Baik, saat ini Kabupaten Bone Bolango, khususnya Ibu Wakil Bupati sebagai penanggung jawab dalam program penurunan stunting di kabupaten, ini kami mendapati beberapa catatan bahwa oleh kabupaten dalam hal ini OPD yang menangani stunting kan saat ini sudah dinas sosial di kami yang bergabung dengan PP dan KB, kemudian yang turunan dari BKKBN ya, yang juga kolaborasi teknis dengan dinas kesehatan. Di sisi lain kami juga ada RDS di mana ada koordinator KPM dan kader-kader lainnya yang terhimpun dalam RDS. Alhasil kita peroleh 2 data. Yang satu data KPM berdasarkan scorecard, kemudian satunya data puskesmas yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan dalam bentuk EPP GBM. Nah, otomatis ketika ketemu di kabupaten ini jadi 2 hal yang berbeda. Nah, dari sisi pandangan kami selaku intervensi stunting yang lebih kita tekankan pada RDS, nah ini menjadi dasar kami dalam sisi Permendesa dalam hal juga untuk SDGs yang ketiga. Nah, yang menjadi catatan kami adalah di 1 bulan terakhir kemarin ada tabel terbaru dari BKKBN yang menambahkan data remaja putri dengan catin, calon pengantin. Nah, ketika waktu itu ada rapat dengan pemerintah kabupaten, saya bertanya, mohon izin, ini saya share cerita aja Pak, mohon izin. Dana kabupaten berapa? Dana desa sudah ada di Siskeodes, sudah kita himpun, sudah kita filter. Nah, mohon izin, belum terdapat kolaborasi, mana sensitif spesifik, mana bagian daerah, mana bagian desa. Sementara sasaran tembaknya ada 5 nih. Ada catin, ada remaja putri, mohon izin, ada catin, ibu hamil, baduta, sama balita. Nah, kita mau ambil yang mana nih? Tidak mungkin kan yang namanya balita lagi, karena 1000 hari HPK sudah melewati. Nah, apakah kita fokus di baduta, atau di ibu hamil, atau lebih awal kita cegah stunting dari remaja putri? Nah, ini yang menjadi masalah adalah dana belum terfokus pada RAB dari desa. Untuk yang namanya remaja putri, intervensinya apa? Apakah hanya sebatas pemeriksaan hemoglobin? Atau pada posyandunya? Kemudian, atau fokus saja pada ibu hamil dan baduta sejak posyandu sampai PMT? Mohon izin, ini juga masukan dari kami di Kementerian Desa. Di Dinas Kesehatan itu sudah ada yang namanya 1 porsi isi piringku bagi ibu hamil kek. Nah, bagaimana dengan ibu hamil yang biasa, yang sejak mengandung? Apakah ada porsi dari Kementerian Desa atau dari Kementerian Kesehatan yang akan ditransfer masih ke desa lewat puskesmas? Dan bagaimana dengan pasca melahirkan yang masih menyusui, otomatis dia belum bisa diberi PMT si badutanya, dalam hal ini 0-6 bulan. Ini yang menjadi hambatan kami dalam hal pemberian makanan tambahan. Sementara teknis di lapangan masih ada posyandu di desa yang memberikan hanya kacang hijau, bubur kacang hijau di gelas. Apakah itu bisa menangani stunting? Mohon izin, itu saja masukan kami. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pengalaman yang disampaikan oleh Pak Anang. Ini tingkatnya sudah tingkat kabupaten. Artinya ketika data yang memang dibawa dari bawah, yang dibawa oleh teman-teman KPM dilaporkan dan hasilnya tertulis atau tertuang dalam scorecard, kemudian dikirimkan ke TA secara berjenjang, dan ketika di atas untuk pengambilan kebijakan berbenturan dengan datanya puskesmas. Itu juga terjadi di desa dampingan tingkat bawah, Pak. Jadi kalau boleh kami cerita sedikit, ketika kita melakukan rembuk stunting di tingkat desa, datanya KPM sama datanya bidan desa, padahal ini katanya sumbernya sama, ini sudah berbeda. Jadi ini memang menjadi istilahnya menjadi tugas kita bersama, dan benar apa yang disampaikan oleh Pak Anang keterkaitan dengan kisi-kisi kewenangan yang memang harus jelas sehingga nanti tujuannya bisa tercapai dengan baik. Artinya bukan hanya secara global pencegahan atau bagaimana, tapi bagaimana lebih fokus, hanya lebih fokus. Sudah mulai ini kita memang perlu ngobrol keterkaitan dengan ini agar nanti permasalahan ini muaranya adalah keberhasilan programnya kementerian. Monggo Kang Iman. Terima kasih Pak Anang. Saya senang ini kalau bagian daripada kita belajar. Saya pernah Pak Anang, saya datang ke dinas pemukiman. Saya bertanya, Pak, ini untuk strateginya apa untuk menekan daripada stunting. Beliau, saya melakukan intervensi secara sensitif gitu melalui RTLH gitu. Oh gitu. Nah ternyata saya lihat data-datanya, dan saya pernah juga menyampaikan di sampel desa bagian tentang itu. Nah, di situ saya belajar, berarti standarnya kesehatan ada yang air bersih layak, ada yang air bersih layak tapi tempatnya tidak layak. Terus ada pemukiman tempat untuk MCK terbuka gitu ya. Kita pelajari dari situ. Ternyata memang itu kalau tadi kita mengacu daripada runutan dari Posyandu, sebetulnya baik itu kegiatan yang inti sama kegiatan tambahan selesai. Nah, yang jadi masalah harus kita selesaikan adalah runutan tadi yang disampaikan oleh Pak Anang. Ini sebetulnya kalau kita mau main kemenangan, desa itu bagiannya yang mana? Gitu. Yang mana? Ya, RTLH. RTLH itu Kemendes membuka slot. Itu adalah material 10 juta. Tetapi di sisi lain, Pemda juga membuka slot RTLH juga gitu. Nah, ini kan kami akhirnya mengkolaborasikan Pak. Minta data gitu, ini desa ini mau dapatin enggak gitu. Nah kalau dapatin siapa penerimanya, terus nanti desa itu punya data yang penerima yang berhak layak menerima itu ada berapa sehingga itu tidak berbenturan. Nah itu yang salah satu yang saya upayakan seperti itu Pak. Terus berikutnya adalah tadi tentang contoh kaitannya dengan jamban air limbah itu saya datang ke tenaga kesehatan lingkungannya di dinas kesehatan, apa sih yang bisa saya dapati data ini? Ternyata beliau itu sudah punya datanya. Hanya data itu saya bawa ke desa, Pak Kades tolong yuk kita bareng-bareng ini kita selesaikan. Ternyata di sini untuk mewujudkan capaian SDG coba kita buka. Ternyata tuh capaiannya baru 32%. Maksudnya ada sesuatu. Nah akhirnya saya buka. Oh iya daerah situ memang air bersihnya kurang karena gini. Oke, berarti data ini fake. Akhirnya saya gabungkan, akhirnya dieksekusi. Nah, kaitannya dengan tadi ada data dari KPM, dari EPPGPM. Kemarin ya Pak Anang saya mencoba. Itu ternyata ada KPM saya itu diberikan akses untuk mendata lewat EPPGPM. Ternyata itu ada user, ada passwordnya gitu. Coba aku pingin lihat gitu. Itu ada website-nya. Nah, jadinya saya sangat mendorong kalau KPM itu bisa
nggak apa-apa aktif di sana di sini. Yang penting kita tujuannya bisa mengeliminir perbedaan dan menuju pada lokus penyelesaian. Itu Pak Anang yang bisa saya sharekan dan saya berbagi dengan Pak Anang, dan saya salam kenal Pak Anang. Gitu Pak, makasih Pak. Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya ada hal yang menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Anang, Kang Iman, keterkaitan dengan pemberian PMT. Jadi sejauh mana sih pemberian gugur itu bisa istilahnya bisa mempengaruhi keterkaitan dengan pencegahan stunting. Mungkin Kang Iman punya pengalaman keterkaitan dengan ini? Kami itu pendampingan kemarin ada angka stunting gitu ya. Itu kami dampingi selama 3 bulan terkait dana desa, dan itu ada perubahan. Contoh di desa Kutasari tadinya ada 7 turun menjadi 4 pada saat penimbangan di 3 bulan berikutnya. Dan itu memang kami itu dalam PMT-nya itu sesuai dengan kasusnya, dan saya minta kepada bidan desa sama tenaga kesehatan, sebetulnya kalau kasusnya kayak gini apa sih yang harus dilakukan. Dan terakhir kemarin karena sangat urgent di Kabupaten Banyumas itu masing-masing kecamatan mendapatkan pendampingan dari OPD. Seperti kayak Baturadin itu dapatin pendampingan dari inspektorat. Jadi itu ada swadaya barang-barang dari lintas sektoral yang dikoordinir oleh inspektorat sama Pak Camat, termasuk masyarakat. Itu tadi dermawan itu keluar filantropinya. Akhirnya itu dikumpulin orang-orang saudara kita yang belum terjangkau, akhirnya diselesaikan dengan itu. Begitu Mbak Dias. Iya, sedikit menambahkan ya Pak Anang, kalau di desa dampingan kami sebenarnya keterkaitan dengan pemberian PMT Posyandu khususnya itu adalah salah satu upaya untuk menarik bayi balita atau keluarga yang punya anak penimbangan itu mau untuk ditimbang. Jadi kadang dengan adanya pancingan PMT meskipun itu tidak sesuai, artinya kadang PMT itu kan dibagi sama rata, baik yang usia 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu sama namanya PMT Posyandu. Tapi itu sangat berpengaruh di tingkat kehadiran. Jadi ketika awal-awal bulan kemudian dana desa belum turun, itu kan PMT-nya diberikan seadanya. Setiap posyandu punya kas yang digunakan di awal-awal tahun seperti ini. Nah, ketika ada jajan yang diberikan atau PMT yang diberikan itu seadanya, tingkat kehadirannya juga sangat berpengaruh. Jadi mungkin di posyandu dengan istilahnya kualitas PMT yang diberikan itu juga berpengaruh. Baik, luar biasa, kita di sini juga sudah ada yang mau bergabung. Pak Agus, monggo langsung, ini sudah raise hand dari tadi, kita beri kesempatan, mungkin punya pengalaman keterkaitan dengan ini. Monggo Pak Agus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu punya pengalaman program untuk revitalisasi posyandu. Jadi memang menghidupkan kembali posyandu. Di dalam programnya itu memang peningkatan kapasitas dari kader itu sangat banyak. Jadi ada 9 pesan posyandu itu yang isinya itu bagaimana merawat anak sakit, bagaimana merawat anak sehat, bagaimana merawat ibu hamil, bagaimana membuat makanan PMT yang baik gitu ya. Tadi menarik ini ya, diskusi tentang Pak Anang bilang PMT yang hanya kacang hijau gitu ya. Ya memang ini tergantung dari kebijakan di kabupaten masing-masing. Kalau di tempat kami sekarang PMT itu sudah dipatok 17.000. Jadi kalau 17.000 itu nilainya ya sudah alhamdulillah gitu ya, sudah baik. Cuma yang perlu diingatkan tadi Mbak ini juga bilang, Mbak Tias bilang bahwa PMT itu untuk menarik ibu-ibu untuk datang ke PMT-nya menarik. Ya, sepakat saya. Dan jangan dilupakan bahwa kalau PMT di kita itu kan cuma PMT itu saja ya. Sedangkan di kesehatan itu PMT ada 2 macam. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. Kalau kita sih PMT-nya, kok saya melihatnya lebih cenderung kepada PMT penyuluhan. Sebenarnya PMT, pemberian makanan tambahan itu fungsinya untuk promotif preventif. Promotif itu bagaimana
memberikan makanan untuk, kalau sudah pelatihan PMBA ya, pemberian makanan bayi dan anak gitu ya, tahu ketika sudah usia 6 bulan anak kan sudah dapat makanan tambahan, itu seperti apa, 1 tahun seperti apa. Kalau di kami dulu, pengalaman kami itu kader itu tidak hanya 5 orang yang biasanya puskesmas kan sesuai dengan meja itu 5 orang gitu ya. Kok kami semakin banyak semakin baik kader yang ikut. Kenapa? Karena kader-kader yang dilatih ini itu tidak hanya dibutuhkan saat posyandu, tapi dibutuhkan saat keseharian-harian mereka tinggal di rumah. Ketika tetangganya bilang anak saya umur 1 tahun tapi tidak doyan makan, ya, makanan apa yang cocok buat dia, bagaimana cara membuatnya. Nah, salah satu pelatihan posyandu itu praktek membuat makanan dulu, banyak tempat kami seperti itu. Ya, kemudian ya itu tadi, sebenarnya kalau di posyandu ada 5 meja tuh ya, saya sering memperhatikan selalu meja keempat yang selalu saya perhatikan. Kenapa? Karena meja keempat itu jarang-jarang kadernya yang bisa melakukan konseling gizi terpadu itu. Karena itu harapannya bukan bidan desa yang melakukan, tapi kader. Kenapa kader? Karena dia tinggal di sana, dia setiap hari tinggal di sana. Kalau ada tetangganya yang butuh, dia bisa langsung melakukan konseling gizi itu. Itu sih. Anaknya cuma doyan makan donat gitu, makan coklat terus. Nah, bisa jadi ya stunting gara-gara itu terus itu. Padahal dari keluarga mampu. Ya, ya meskipun pengalaman kami dulu ada juga yang namanya positif devian. Positif devian itu positif, devian itu menyimpang tapi positif gitu ya. Anak-anak dari keluarga mampu, anaknya malah gizi kurang. Sementara anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dia tidak mengalami itu. Ternyata ada pola-pola pemberian makanan yang lebih baik di keluarga yang kurang mampu tadi gitu ya. Karena anak yang dari keluarga mampu makannya coklat terus, akhirnya gizi yang lainnya kurang gitu loh. Ya, jadi pola makan, pola asuh itu penting gitu ya. Kemudian pengalaman kami juga tadi kan bicara tentang strata posyandu. Strata posyandu itu kalau dalam sebuah desa itu ada posyandunya ada 5. Ya, itu posyandu mana yang akan dinilai? Kan ada checklistnya itu. Akhirnya kita ambil saja yang terbaik 1 untuk penilaian. Harapannya yang lain mencontoh gitu. Ya kan ada 5 posyandu itu belum tentu semuanya posyandu gitu loh. Kami dulu sering menyebut juga hanya pokbang, kelompok penimbangan. Ya, karena ya dulu dari pokbang itu dari kadernya yang belum bisa banyak, itu kita tingkatkan kapasitasnya. Termasuk pemberian APE, alat permainan edukatif di posyandunya dibangunkan, APE diberikan, peningkatan sampai pokbang itu menjadi posyandu. Kan banyak tuh kadang-kadang di desa bilang ini posyandu, padahal di situ cuma kelompok penimbangan, habis itu bubar gitu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan ilmu dan referensi lagi nih dari Pak Agus. Jadi luar biasa ini tadi juga dituliskan di chat oleh Pak Agus keterkaitan dengan apa sih sebenarnya desa sehat sejahtera itu seperti apa, kemudian desa siaga, kampung KB itu seperti apa pula perannya. Jadi nanti kita akan membahas ini, tapi kalau boleh kami memberi memberi gambaran yang ada di desa dampingan juga, bahwa kalau masyarakatnya itu sehat, jadi semua terpenuhi, kemudian gizinya baik, lingkungannya bersih, maka akan bisa menjadi keluarga yang sehat juga. Kalau orang Jawa bilangnya orang sehat itu nyambut gaine roso seperti itu. Nanti kalau nyambut gaine roso, uangnya bisa untuk kesejahteraan keluarganya, bukan untuk berobat, bukan untuk hal-hal yang sifatnya untuk menyehatkan lingkup kecil, yaitu keluarganya. Jadi harapannya seperti itu. Baik, sebelum kita membahas kembali, di sini sudah ada yang raise hand juga. Kita beri kesempatan dulu, Mbak
Ani. Ya, Ani Matul. Oke, kita beri kesempatan untuk Mbak Ani Matul Nikmah. Tadi sudah rekam. Aniatul. Ya. Oh iya, Mbak Ani Matul. Ini rekan kita juga, beliau juga TPP. Monggo Mbak, langsung. Selamat siang, terima kasih waktunya. Selamat Kang Imam, Mbak Heri dan semuanya. Hanya berbagi cerita Mbak Heri. Waktu kita pendampingan sama kader pembangunan manusia atau KPM kita, itu salah satu triknya dalam penanganan penurunan stunting, selain kita anggarkan PMT yang katanya cuma bubur aja, kita alihkan ke makanan yang lain seperti susu, buah itu biasanya. Alhamdulillah di dampingan saya ada, nggak semua sih, ada beberapa kader atau posyandu itu yang melaksanakan itu. Jadi mereka memberikan bukan hanya bubur, anggaran. Walaupun anggaran biasanya itu dicairkan di akhir tahun biasanya. Makanya kemarin bidan pada protes, Mbak, anggaran PM itu kok selalu di akhir tahun ya, katanya gitu. Ya kita nanti usaha untuk di pertengahan atau di awal Ibu, aku bilang cuman gitu. Terus selanjutnya selain dari makanan itu pola hidup sehat di rumah. Karena secara tidak langsung anak yang sering sakit-sakitan itu juga menyebabkan stunting, itu pengaruhnya memang sangat luar biasa. Jadi pola hidup sehat yang diajarkan dari kader-kader posyandu. Ada sebagian kader kami itu di posyandu itu dari ada bimbingan pelatihan hidup sehat gitu Mbak Heri. Terus ada juga dari makanan sehat itu bukan hanya dari beli, tapi bisa kita makan dari makanan yang kita tanam di sekeliling rumah. Jadi kemarin saya pahami topik bahasan dari Ibu Bidan dan kader posyandu serta KPM itu, mereka membahas tiga poin itu. Salah satu selain dari makanan tambahan, pola hidup sehat, dan kita makan makanan nggak harus mahal. Sehat itu nggak harus mahal, tapi bisa kita makanan di tanaman di sekeliling rumah kita. Nah, mungkin untuk penurunan stunting bisa dari situ juga, karena efek sampingnya atau imbasnya juga alhamdulillah nurun Mbak Heri dari tahun 2022 kemarin di Desember. Ada cuma dua sih Mbak Heri tempat gitu, ada 2 anak yang masuk kategori garis kuning sih ya, garis kuning, karena dilihat dari berat badannya nggak naik-naik, dilihat dari usianya. Dan di Januari kemarin alhamdulillah dengan seringnya sosialisasi tentang hidup sehat dan makan makanan sehat yang nggak harus mahal, nah itu tinggal satu tapi dia udah naik tapi masih tetap di bawah garis kuning. Nah, mungkin hanya itu Mbak Heri, share pengalaman yang saya dapat dari beberapa kader posyandu yang saya dampingi. Iya, terima kasih Mbak Ani Matul, semakin menambah referensi bagaimana cara mencapai untuk SDGs Desa Ketiga ya Kang Iman. Sudah ada beberapa tambahan ini tadi. Baik Kang Iman, bisa ditanggapi? Terima kasih Mbak Ani, Pak Agus, dan Pak Anang. Hanya satu yang saya sampaikan, bahwa semua daya upaya itu menjadi bagian dari kita terus untuk mengetahui apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Contohnya, ya kita tadi, Pak Anang membaur sesuai dengan struktural. Pak Agus telah melakukan sebuah peningkatan kapasitas bersama dengan kader posyandu. Mbak Ani langsung terjun gitu, mengetahui apa yang menjadi sebuah kebutuhan, dan sejatinya itulah kita mendapatkan materi yang harus kita selesaikan. Karena tanpa kita turun kepada lokus yang menjadi sumber untuk mencapai desa sejahtera, tidak akan tercapai. Karena apa? Kita punya, tadi kita bahas itu ya, orang sehat itu tidak perlu harus makanan yang enak gitu. Ya sama dengan kita,
untuk menuju desa sehat dan sejahtera. Tidak harus berbekal uang yang banyak dari desa yang banyak masuk ke situ. Yang penting apa? Step by step mana yang prioritas untuk arah situ, dan itu indikasi sudah ada, baik itu di IDN ataupun di SDGs, yaitu di capaiannya ketiga. Diikuti saja apa yang ada di situ, saya yakin desa sehat dan sejahtera akan tercapai. Dan untuk penyempurnaannya itu adalah sumber daya manusia. Begitu Mbak Des yang saya sampaikan. Luar biasa sore hari ini teman-teman. Terima kasih sudah melengkapi referensi keterkaitan dengan pencapaian SDGs Desa ketiga. Jadi pengalaman nyata yang telah teman-teman sampaikan di sini itu merupakan bekal kami di TPP di semua jenjang, baik di tingkat kabupaten tadi bersama Pak Anang, kemudian di tingkat PD tadi ditambahi referensinya Kang Iman dan Pak Agus, kemudian Mbak Animatul juga menyampaikan. Jadi luar biasa, komplit sudah keterkaitan dengan ini, dengan topik sore hari ini. Baik, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kang Iman, closing statement untuk topik ini. Terima kasih. Bagaimana caranya kita mewujudkan supaya upaya capaian SDGs yang ketiga, yaitu desa sehat dan sejahtera, yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi dan harus bisa mengkonsolidasikan semua data untuk menuju ke arah itu. Terima kasih. Iya. Titik kritisnya berkolaborasi dan mensinergikan, mensinkronkan data, dan itu salah satu adalah yang disampaikan oleh Pak Anang tadi, penyinkronan data dari datanya teman-teman jenjang TPP bersama dengan datanya yang ada dari Puskesmas atau dari dinas kesehatan. Baik teman-teman, luar biasa topik sore hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kang Iman, terima kasih ilmunya hari ini. Mbak Animatul, matur suwun tambahan referensinya keterkaitan dengan pencapaian SDGs ketiga. Pak Agus, terima kasih banyak juga sudah memberikan tambahan ilmu dan pengalaman. Pak Anang juga dari tingkat kabupaten, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik teman-teman, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambel Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nanti materinya akan kita share di grupnya teman-teman yang tergabung dalam klubnya Sambel Desa. Terima kasih sekali lagi Kang Iman, kita tunggu share materinya, sangat bermanfaat dan semoga menjadi amal untuk Kang Iman seterusnya mengalir sampai nanti. Amin. Dan sudah dikirimkan ke Mbak Tia sudah. Oke, terima kasih banyak, nanti akan kita, karena sudah banyak yang bertanya di sini keterkaitan dengan share materinya. Baik teman-teman, sampai jumpa minggu depan dan have a nice weekend. Kita akan menghabiskan weekend ini bersama keluarga tercinta. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat